shalom. Dengan semangat shalom. Kasih kemuliaan dan tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini kita akan segera mulai ibadah raya kita. Saya mau ajak semua sore hari ini. Banyak yang terjadi di bangsa ini. Mari bersama kita bersatu hati berdoa untuk pemulihan dan kesempatan besar pasti terjadi atas bangsa Indonesia. Yang setuju sama saya katakan amin. Sebab itu mari Bapak Ibu Jemaat tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sore yang indah kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Semua karena kemurahan, kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi atas hidup kami sampai sore hari ini. Sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Izinkan setiap kami yang datang malam sore hari ini, bahwa segenap pujian kami, hormat syukur kami Tuhan, segala yang terbaik hanya bagi Raja di atas segala Raja. Kami mengundang hadirat-Mu, sukacita-Mu turun atas setiap kami, menjamah pribadi lepas pribadi atas setiap kami. Sebab itu kami mulai ibadah kami sore hari ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Kami tahu banyak yang terjadi Tuhan hari-hari ini, tapi kami percaya cinta Tuhan luar biasa buat bangsa Indonesia. Dan kami yakini dengan iman kami, pemulihan pasti terjadi. Yes, sebab itu mari sore hari ini Bapak Ibu Jemaat Betani Negara, angkat sembahmu, naikkan yang terbaik. Katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Yes. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami datang sore hari, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Yes. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
bersama katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, oh kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu Jemaat Negara, lebih lagi angkat pujian-Mu. Kami datang sore hari ini Tuhan, rendahkan diri dan hati kami saat ini. Oh, kami sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah, dengan sepakat katakan, ampuni bangsa kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu pulih. Bersama angkat tinggi-tinggi tanganmu katakan, oh Bapa pulihkan, oh Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, oh Bapa pulihkan, yes. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari bersama katakan, Tuhan pulihkan. Mari Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Mari pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali
Saya rindu Bapak Ibu Jemaat Betani Negara saat ini. Angkat pujianmu dengan hatimu, katakan Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi atas bangsa kami, atas Indonesia. Kembalikan Bapa, ampunilah bangsa kami Yesus, dan pulihkan kembali. Saya undang sama-sama bangkit berdiri sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mari lebih lagi kita berdoa buat bangsa ini. Tuhan, pulihkan, oh Bapa, Bapa, pulihkan, oh, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Oh, ampuni kami Tuhan, bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan iman yang percaya, pemulihan pasti terjadi atas bangsa ini. Bapak Ibu bersama katakan, dan pulihkan kembali negeri kami. Yang percaya pemulihan pasti terjadi, mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Amin Tuhan. Oh, kami percaya hatimu ada di bangsa ini, ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, cintamu bagi kami akan berkesudahan. Yesus, Kau Allah yang setia, dan kami percaya sesuatu yang besar terjadi atas negeri ini, atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Kami bersatu hati, kami berserah, kami berserah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, pasti terjadi Yesus. Mari ampuni Tuhan, ampuni atas dosa-dosa bangsa ini, negeri ini Tuhan. Kami percaya cintamu, kasihmu memenuhi bangsa Indonesia. Yesus, Kau yang bekerja, Kau yang bekerja, oh, Kau yang bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralaya shikara bara bara shikaba baba. Oralaya shikara bara bara. Ini oralaya shikara bara shikara bara bara. Oralaya shikara. Haleluya, haleluya. Kami berserah, kami berserah.
Haleluya. Oh Yesus. Mari jemaat Tuhan saat ini rasakan kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, bahkan atas bangsa Indonesia saat ini. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Kami tahu Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Bahkan untuk bangsa ini, bangsa Indonesia pasti pulih di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yes. Kita mau agungkan Dia, Allah kita yang sungguh ajaib, Allah kita yang sungguh dahsyat. Amin. Yes. Mari bersama katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, cinta Tuhan sungguh luar biasa atas kita, amin. Amin. Dan cinta Tuhan sungguh luar biasa atas bangsa ini. Kita mau punya visi yang baik, amin Bapak Ibu. Kita mau punya visi yang baik karena kita percaya saat kita punya visi dan misi yang baik, Tuhan pasti bekerja. Setuju? Setuju bilang amin. Katakan yes. Kasih tos kanan kiri, katakan kita mau punya visi yang terbaik buat bangsa ini. Amin. Sebab itu mari Bapak Ibu Jemaat Bethany Negara katakan, ku punya visi, come on, untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Oh, kami percaya. Bethany Negara, come on. Ku punya visi apa? Amin. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan oleh iman bangkitan negeri. Yo, dengan iman sama-sama katakan, siap lutut berteduh menyembahmu, amin. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Amin. Yes. Yang punya visi angkat suaramu semua. Ku punya visi. Katakan. Ini kami Tuhan. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, oh dan berdoa, oleh iman bangkitan negeriku. Siap lutut bertelut menyembah Tuhan kita Yesus. Ya, Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan kita percaya terjadi saat ini, katakan, lawatlah bangsa dan negeri ini. Bapak Ibu Jemaat Negara, kita percaya Indonesia penuh dengan kegerakan roh Tuhan, amin. Terjadi sore hari ini, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Woo! Yes. Mari lebih lagi puji Dia. Yes. Katakan sukacitamu Bapak Ibu. Bersama katakan, ada gerakan roh Allah. Oh, di sini, kamu katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Timur di mana? Sana ya? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di mana? Amin. Yes Tuhan. Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat sore hari ini bagi kami. Namun Bethany Negara, semua ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di timur, semua di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Suaranya di sini. Yuk sama-sama lambaikan tanganmu bersama. Hosana, Hosana.
lambaikan di negara saja dengan suara yang lantang, dengan iman yang percaya saat ini. Bersama katakan, 1, 2, 3 semua. Tuhan dengar hati kami, pujian kami. Come on. Timur sebelah sana sama-sama kompak di timur. Ada gerakan tuh. Ada. Lebih keras lagi suaranya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang. Siapa? Sekali lagi Hosana semua. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang. Ya Bapak Ibu, dengan segenap hati, siap lutut pasti bertelut. Semua siap lutut bertelut. Katakan, menyembahmu. Oh, bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Oh lawatlah, lawatlah bangsa dan. Yang mengimani pujian ini angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan, lawatlah bangsa dan negeri ini. Yes Tuhan, amin. Kau melawat Indonesia. Haleluya. Suara-suara bisa lebih dahsyat sore hari buat Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Suara paling meriah. Amin. Come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari lompat bersama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu. Suara-suara paling meriah untuk Tuhan kita. Sebelum duduk, boleh berikan tos kanan kirimu, katakan Allahku dahsyat. Haleluya, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari siapkan hatimu. Dan kita akan menaikkan satu pujian yang sungguh luar biasa. Bahwa apapun hatangan yang ada di bangsa ini pada saat ini, percayalah bahwa tangan Tuhan turut bekerja bagi bangsa ini. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Betani Negara, kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang paling tulus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Oh, mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari bangkit berdiri, Bapak Saudaraku, katakan yang membelah laut yang teduhkan badai, Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari lebih lagi katakan yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati.
berikan suara yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, kami percaya Tuhan Engkau pembuat mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore yang luar biasa jelang malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami dah sembah Engkau, tinggal Engkau Tuhan. Dibasahin dengan firman-Mu dan yang Kau menutup tempat dengan darah anak domba. Kami percaya hanya Roh-Mu tempat ini Tuhan dan menguasai tempat ini Tuhan. Kami mau duduk diam dengan firman-Mu. Berkati yang dengan firman dan hamba dengan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Kami segera berdoa. Haleluya. Amin. Dan silakan duduk Pak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan Pak Saudara. Saya secara pribadi bersyukur. Ya, saya diundang tempat ini ya. Kemarin minggu lalu, beberapa hari yang lalu, saya dikontak sama Pak Prima untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu saya sudah di sini melayani di tempat ini, tapi sebagai worship leader. Ya, memang backgroundnya saya secara pribadi pelayanan di worship leader. Tapi puji Tuhan. Karena dari sinode, khususnya dari Solo, saya diangkat jadi pejabat di gereja. Ya, kami ada bertiga, yang senior kami Pak Prima, yang kedua Pak Yuda dan kami. Ya, kalau saya bukan full time, tapi saya lebih ke profesional muda ya. Jadi profesional yang bekerja juga melayani Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak sekolah teologi ataupun sekolah dari Alkitab, tapi dari perjalanan waktu, dari pengalaman yang saya punya, dari saya membaca firman Tuhan dan dipercayakan di gereja, saya puji Tuhan bisa melayani ya Pak Saudara ya. Tetap semangat Pak Saudara ya, amin. Haleluya ya. Jadi kado yang terbaik untuk Agustus ini dalam beberapa hari lalu ada demo-demo yang cukup besar Pak Saudara. Ya, yang terakhir tadi pagi cukup lucu saya lihat beberapa di TikTok maupun di Reels ya, di sosmed. Ya, beberapa rumah-rumah artis dijarah ya saudara ya. Tapi saya lihat ada juga lucu juga ada yang kasihan ya. Tapi inilah sebuah gambaran dunia yang dimana kita tidak melihat sisinya manusia, tidak mengandalkan Tuhan yang seperti ini ya saudara. Tapi dari sini kita mau belajar ya saudara. Bagaimana kita mau menyongsong ke depan dalam kita mengikuti ataupun mengikuti perkembangan zaman ini. Ya, banyak hal yang kita tidak tahu, jadi berganti ya. Kadang-kadang situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kalau saat kita berharap dengan Tuhan, ada satu kemenangan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Haleluya. Ya, saya bagikan pada malam hari ini perikop yaitu bangkit dan menang bersama Yesus. Ya, ini satu mungkin judul yang kita sudah sering dengar. Yang kita sering lihat bagaimana kita mengalami kebangkitan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, tapi perikop ini kita buka di 2 Raja ayat 7 ayat 3 sampai 10. Tapi kita akan baca semua Bapak Saudara bisa baca di rumah, bisa melihat dan baca dan renungkan. Tapi malam ini saya akan bagikan Pak Saudara ya. Ya, kita mulai dari ayat yang 7-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ya, ini bukan menjarah Pak Saudara ya. Ini bukan kejadiannya, tapi ini adalah sebuah cerita di mana Samaria dikepung oleh Aram. Ya, jadi mereka mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Dari sini kita belajar, Pak Saudara. Ya, ada 4 orang kusta di depan
gerbang kota Samaria. Kalau Pak Saudara bisa lihat di dalam perikop-perikopnya yang ada itu, ya, jemaat kota itu adalah mereka sakit, kelaparan, hampir mati, namun akhirnya menjadi pelopor dan mengalami mujizat Tuhan. Ya, Pak Saudara saya baca, Pak Saudara, bagaimana orang empat sakit kusta ini. Ya, kalau sakit kusta dulu itu kalau saya baca-baca, Pak Saudara, itu sangat penyakit yang tidak cukup baik. Ya, jadi susah disembuhkan. Mungkin kalau saat ini mungkin seperti AIDS ya, ataupun penyakit yang lainnya. Tapi saat ini kusta masih ada, Pak Saudara. Tapi bisa diobati. Kalau yang dulu kusta itu selalu disingkirkan dari kota-kota yang ada. Dia taruh di luar. Ya. Tapi dalam hal ini, orang yang sakit, kelaparan, mati, dan terkutuk ini menjadi pelopor mengalami mujizat Tuhan. Ya, mengalami mujizat Tuhan. Enggak banyak Pak Saudara orang yang terkuruk, terkutuk mengalami sebuah mujizat Tuhan. Ya, jadi katakan bahwa dari orang yang terkutuk, terpuruk menjadi orang yang mengalami kemenangan. Ya. Jadi mungkin kita mau belajar dari 4 orang kusta ini. Mungkin hari ini Pak Saudara mengalami hal yang tidak enak. Ya, saya dengar dari hamba Tuhan tempat ini, ya, Pak Budi. Tapi saya percaya Pak Saudara, saya, Mas Prima dan Pak Yehuda ini sudah mengalami beberapa kali dalam permasalahan di gereja. Kami mengalami ya Saudara. Ya, mengalami. Saya gabung itu di tahun 2009. Ya. Kami masih sewa di hotel, ya, berjumat yang banyak, terus turun, banyak lagi, turun banyak lagi. Tapi hari ini kita percaya bahwa setiap pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, jangan pernah takut Pak Saudara. Ya, saya mengalami sendiri, boleh bertanya dengan bapak-bapak berdua ini. Ya, jadi apa yang kita pelajari dari kisah 4 orang kusta ini? Ya, mungkin dari sisi rohani ya, tapi dari sisi pekerjaan Bapak Saudara. Ya, mungkin hari ini mengalami dari COVID yang lalu masih begitu terasa bahwa kok masih kurang begitu baik ya. Dari COVID yang belajar dari yang lalu kok usaha saya begini aja. Tidak ada satu perubahan sama sekali. Ya. Katanya janji Tuhan itu diberkati berlimpah-limpah. Diberkati dengan luar biasa. Anak cucu kita diberkati Tuhan. Tapi kenapa kita kok masih biasa-biasa saja? Banyak hal yang saya alami waktu saya masuk ke Bali ini dengan satu hal komitmen yang saya rasa kami ini hanya modal iman, modal percaya dengan Tuhan aja. Ya, saya bekerja di buah konstruksi, Pak Saudara. Jadi termasuk perusahaan nasional yang sekarang ini skala nasional cukup besar di Indonesia. Ya. Saya tidak pernah membayangkan kalau saja seperti ini, dan saya merasa bahwa saya terus belajar dan belajar terus. Ya. Tapi pada malam hari ini, Saudara, saya mau sampaikan, Mbak Saudara. Apapun yang terjadi dalam saudara pada malam hari ini, dalam pekerjaan Saudara, rumah tangga Saudara, tapi percayalah bahwa setiap pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada amin? Ya. Kita mau belajar, Saudara. Ada 3 hal yang kita akan pelajari ya, Saudara. Mereka bisa mengalami bangkit bersama Yesus sebabnya, ya. Yang pertama yaitu menginginkan perubahan. Kita baca ayatnya, Pak Saudara. 2 Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Saya bisa lagi, Saudara. 4 orang kusta yang sakit kusta yang ada di depan gerbang berkata seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jadi mereka ini menginginkan satu perubahan. Mengapa kita duduk di sini? Satu yang lain, mengapa? Tapi pada malam hari ini, Saudara, saya mau sampaikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat.
Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Juta kelaparan terancam kematian. Mereka tidak mau lagi berdiam diri, mereka menginginkan sebuah kondisi yang lebih baik. Mereka menginginkan budaya yang lebih baik. Mungkin hari ini, Pak Saudara, mungkin bekerja hanya biasa-biasa aja. Ya. Saya tadi sempat sharing dengan jemaat yang ada di kita yang saya ajak ke sini. Ya, saya bilang, sama juga sudah sharing sama istri saya. Saya beberapa kali sering pergi ke luar Bali, Pak Saudara. Maksudnya saya ke Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar. Ya. Saat ini orang-orang itu lebih cenderung, sekarang ini ya Saudara, lebih cenderung ke sifatnya yang sifat pribadi, sifat yang individual. Tidak mementingkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau di Bali belum terasa, Saudara. Tapi di luar Bali yang kota-kota besar sudah terasa. Lulu, gua. Lalu kamu ya saya. Ya kalau orang Jakarta kan bilang seperti itu. Tapi hari ini saya lihat bahwa kita harus punya plan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita semua menginginkan satu perubahan, Pak Saudara. Menginginkan satu perubahan. Tapi apakah perubahan itu? Ya, implikasinya, Saudara. Implikasinya bangkit bersama Yesus membutuhkan keinginan akan perubahan yang baik. Mungkin Pak Saudara bertanya, apakah semua orang juga menginginkan perubahan yang tidak baik? Pasti ada. Seringkali saya diskus dengan satu teman ataupun satu teman dalam pekerjaan. Ya. Yang contoh yang paling mudah itu dalam keluarga. Dia selalu bilang, wes kita cerai aja. Wes aku kesel, aku cerai aja. Itu yang paling mudah dalam sebuah perubahan, dalam sebuah keluarga. Benar kalau kita pikir logikanya, kita mesti inginkan tidak ada satu perceraian. Perceraian itu enggak enak, kalau dilihat itu enggak enak. Tapi mereka ini bilang, ini enggak ingin satu perubahan yang baik. Mereka enggak mau. Ya sudah. Ya sudah, kita cerai. Nah kenapa? Aku sering dipukul, Pak. Sering dipukul. Terus yang diinginkan perubahan yang bagaimana? Saya tanya dengan saya. Saya sudah konseling kemana-mana, sudah cerita kemana-mana. Tapi tidak ada satu titik temu yang tepat. Nah, inilah jalan terbaik. Ada juga mungkin dalam kondisi kita, ya hari ini mungkin yang sedang sakit tahu. Hari ini saya sama istri saya sedang fokus, Mbak Saudara. Fokus tentang namanya kesehatan. Ya, badan saya sudah gemuk, Mbak Saudara. Iya. Bentar lagi Pak Prima tuh tambah gemuk kan itu. Ya. Fokus dengan sebuah kesehatan. Sering baca TikTok terus banyak. Oh, cara menurunkan begini. Tutorialnya banyak. Enggak perlu pakai guru dan mendidik kita, enggak. Kalau dulu orang pakai guru, kayak semua kita fitness dan sebagainya, kita ada panduannya. Enggak, sekarang kita lihat. Cuma gratis loh. Cuma beli kuota aja. Ya. Kita depan lihat kalau kita lihat bahwa kalau gemuk itu ke depannya akan sakit gula, akan sakit ini. Kita tahu, tapi tidak pernah menginginkan satu perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Kita fokus dengan kesehatan, Saudara. Saya sekarang sama istri bilang, sampai di kantor kami itu diberikan jam Garmin rencananya. Ya, jadi itu salah satu penilaian untuk kenaikan gaji atau kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat. Jadi kalau sering olahraga dinilai. Ya, jadi kita sekarang tidak sama main-main dengan sebuah kesehatan. Ada juga mungkin dalam satu usaha ataupun bekerja ya. Kalau bekerja ya tidak mengalami perubahan ya begini-begini aja. Kalau jadi admin ya admin doang aja. Ya. Banyak sekarang ini kan sekolah-sekolah private yang banyak. Kita belajar lebih yang baik. Ya. Tapi percayalah bahwa setiap kita ada hal yang baik yang Tuhan taruh dalam depan kita. Ada rencana yang terbaik dalam depan kita. Ada amin, Saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya.
Perubahan diperlukan ketika melihat sesuatu kondisi atau keadaan tidak kurang berguna. Jadi kita melihat satu perubahan itu adalah kondisi tidak berguna atau kurang berguna. Seperti katakan ayatnya di 2 Raja 3 ayat 3 dalam bahasa sehari, mereka berkata satu dengan yang lain. Apa gunanya kita duduk-duduk sambil menunggu mati? Mereka berkata satu dengan yang lain, apa gunanya kita duduk di sini sambil menunggu mati? Ya, jadi apa gunanya? Tadi bilang bahwa apa gunanya saya mempertahankan dalam rumah tangga ini? Apa gunanya dalam kita ini tahu bahwa kesehatan kita ke sana? Yang penting saya bisa menikmati hidup kok. Saya bekerja. Nanti kalau terasa, terasa. Ya. Apa gunanya Pak Saudara mungkin hari ini duduk di sini hampir 2 jam. Ya. Ada yang dengarkan firman Tuhan, ada yang buka iPhone, ada yang buka dan sebagainya. Ada yang WA, nanti malam kita makan apa ya? Nanti kita ngapain ya? Banyak hal yang terjadi, apa gunanya? Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan. Kita bawa dengan satu perubahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya punya satu kisah, saudara. Ada satu jemaat yang lama tidak kelihatan. Habis itu dia ngilang. Ya, saya sama istri, saya samperin, saya cerita. Kenapa kok enggak pernah ke gereja, Ibu? Biasalah kalau orang sudah enggak suka itu ngomongnya kan A, B, C, D, E, F, Z. Sudah seperti itu wajar. Yang lihat Bapak. Ya, saya bilang ya kamu boleh lah. Seperti itu. Dia bilang begini. Cuma sekarang juga pinter-pinter. Semua mah begini loh Pak. Begini loh. Gimana Bu? Ini pot, ada tanamannya. Ini dicabut Pak. Kasih pot di sini. Terus disiram lagi. Kan juga tumbuh Pak. Sekarang pinter-pinter ngomongnya seperti itu. Ya. Saya bilang bahwa ya sudah. Saya bilang saya minta maaf kalau mungkin dari sisinya kami kurang begitu memperhatikan Bapak Ibu. Tapi kami sebenarnya berharap itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Banyak orang yang bilang waktu dulu saya dengar, ya, saya sampai mati di Betani. Banyak gitu, saudara. Sampai tuwek di Betani. Akhirnya mana? Ya enggak. Ya. Tapi siklus dalam bergereja itu, turnover-nya naik turun itu wajar. Kalau saya lihat ya sebenarnya enggak boleh seperti itu. Tapi hari ini diingatkan kembali, semua saudara ingin satu perubahan. Saya percaya Betani ini akan jadi besar di Betani dan perkara ini. Ada amin, saudara? Ya. Ya. Tidak sekedar omon-omon saja, saudara. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Saya sering baca buku, saudara, yang ada tentang Craig Groeschel. Ya, cara mengubah kisah Anda malah sesuatu dengan yang baru. Ya. Mungkin Mbak Sudeni ada oma opa hari ini di sini ya. Pernah cerita. Dulu tuh lo opa seperti ini. Oma ini lo dulu seperti ini. Ada sesuatu baru yang dia ceritakan kepada anak cucunya. Ya. Saya sangat bangga dan senang dengan orang tua saya secara pribadi, Pak Saudara. Ya, yang membesarkan saya, yang mendidik saya, ya, terutama papa saya. Sampai hari ini dia selalu cerita pada anak-anaknya atau pada saya. Papa sekarang ini loh, bisa nyuper forklift. Bisa nyuper forklift enggak gitu. Nyuper forklift tahu Pak Saudara, yang dia kerja di pabrik sama temennya itu tadi, dia dipercaya untuk ngusungin kayu dari gudang A ke gudang B itu pakai forklift. Jadi dia kerja di Berkor ya, ini apa, triplek.
Dia cerita, saya kan pakai itu forklift, dia cerita dengan saya, cerita temannya begini. Ya, mulai dengan yang baru. Mungkin hari ini saudara tidak saya mengajak saudara yang sudah bekerja. Mungkin aku tak ganti yang baru, enggak. Mungkin hari ini mungkin merasa bahwa aku ini ada yang kurang. Padahal yang menurut saya secara pribadi, ini kok ada yang kurang dari sebuah pekerjaan. Tapi mulailah baru minta hikmat dengan Tuhan. Ya. Saya senang-senang cerita Pak Saudara, kisah-kisah ya. Ada juga yang saya senang juga itu adalah tentang KFC. Ya. KFC itu pendirinya adalah Harlan David Sanders. Ya, dia salah satu orang yang sudah cukup usia, tapi memulai itu dengan umur 65 tahun. Itu juga dengan McDonald, yaitu Richard dan Morris. Ya, jadi dia bekerja dan menyatakan sesuatu hal yang baru. Ya. Saya waktu masuk ke Bali itu cukup tidak mengenakkan dan tidak begitu menyenangkan. Ya. Jadi waktu saya masuk ke Bali itu saya cukup nakal, Pak Saudara. Nakalnya itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti kelabing. Jadi diskotik yang di Bali saya hafal. Ya, saya cukup nakal. Ya, saya belum ke Betani itu Pak Saudara. Itu 2008 akhir. Akhirnya saya ada teguran keras dan saya mau menikah jadi tidak jadi menikah sama istri saya di depan Pak Saudara. Dan akhirnya kami jadi menikah Pak Saudara, semua pertolongan Tuhan. Ya. Tapi waktu saya datang ke Bali dan ekspektasi yang tinggi, ingin satu perubahan. Ya. Setelah saya menikah, saya ajak istri saya ke sini. Kami tinggal di kos 3x4. Ya, di kos 3x4. Saya tinggal di sana. Istri saya berontak. Pas di sini kok lucu ya. Gimana? Kalau pagi sepi, kalau sore kok rame, kalau malam kok ya rame, jam 3 jam pagi. Ini orang pada kerja apa toh? Pak Saudara tahu ya, kalau sore rame kayak bebek, gitu. Tapi nanti kalau sore, kalau malam jam 3, rame pada pulang. Gitu ya. Mereka kerja di sekitar Gerahadi dan sebagainya di sana. Ya. Dan yang kedua, airnya sangat jelek, Pak Saudara. Jelek sekali, istri saya menangis setiap malam. Ya. Inikah janji nikahmu yang kau benapi padaku? Kau beri kenikmatan yang luar biasa di sini, kok kamu melantarkan aku seperti ini, ya bilang gitu. Saya bilang, ya untungnya kenalnya sama orang-orang Betani, Saudara. Ya, jadi pada saat itu kami ya kami jalani aja, Saudara. Sampai titik tertentu, Saudara. Tidak hanya sebuah rumah, tidak hanya sebuah mobil, tidak ada sebuah tanah, tidak hanya sebuah keuangan. Semua Tuhan penuhi. Amin. Aminnya mana? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ingin sebuah perubahan. Ya. Saya saling cerita, Anda sudah senang sekali berbagi. Ya. Saya sampai punya sama istri, kami punya rumah lantai 2. Yang lantai di atas itu kalau ada hamba Tuhan, mana-mana yang mau datang ke tempat saya, kami persilahkan, boleh nginep. Saya tidak, karena saya tahu bahwa mendapatkan ini tidak dengan mudah. Tapi dengan penuh tetesan air mata menghadap kiblatnya dengan Tuhan. Pada saat Tuhan kita berkati Tuhan dan merasa bahwa kita paling hebat, kita yang paling kuat. Tapi semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi juga seperti Albert Einstein yang mengatakan ketika Anda melakukan sesuatu secara terus-menerus, mengharapkan perubahan dalam hasil, maka mengajarkan sebuah kegilaan.
Jadi saudara melakukan terus-menerus salah-salah itu bagi gelar. Tapi itu bahwa, lihat bahwa bisa menjadikan sebuah sesuatu yang luar biasa. Kita percaya Pak Saudara. Ya. Mungkin dalam 10 atau 20 tahun ini lihat bahwa aku kok biasa-biasa aja. Ada yang kurang. Mungkin bisnisku, rumah tanggaku. Ya. Tapi tadi kata bahwa kita tidak bisa ngapa-ngapain tempat ini. Tapi kita mau Pak Saudara. Di gereja ini ada slogannya Successful Bethany Family. Ada namanya FA. Bertumbuh berkembang bersama dalam Tuhan. Ya. Saya selalu dorong di tempat kami ini selalu ber-FA. Ber-FA dan ber-FA. Ya. FA itu manfaatnya banyak sekali Pak Saudara. Banyak sekali manfaatnya. Ya. Banyak sekali. Ya. Mungkin kita mungkin di sini dengan Pak Budi sebagai gembala sidang nggak dekat, tapi ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Mungkin ada satu pergumulan yang luar biasa. Ya. Saya selalu dorong yuk doa puasa. Saya sampaikan, ya, Eva itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul dan makan doang loh Pak Saudara. Enggak, kita bercerita, sharing, ya, sharing yang mungkin, oh aku diberkati Tuhan. Kemarin tuh ada satu jemaat yang kecelakaan. Tinggal berapa mili aja. Mungkin kepalanya atau kakinya kelindes. Mobil truk. Dia cerita, ini berkatnya Tuhan. Berkatnya Tuhan. Berkat itu tidak hanya uang saja Pak Saudara. Tidak hanya uang saja. Sekali lagi, tidak hanya uang saja. Tapi kesehatan. Anak-anak kita diberkati Tuhan. Itu yang luar biasa juga. Ada Pak Saudara? Kalau ngomong duit tidak ada habisnya Pak Saudara, tidak ada habisnya. Ya. Tidak ada habisnya kalau ngomong uang itu enggak ada habisnya. Kadang-kadang kita malah hidup kita kemerungsung. Intinya cuma duit dan duit lagi. Tapi pada saat kita tahu bahwa setiap kebenaran Tuhan itu memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin Pak Saudara? Ya, haleluya. Yang kedua, Pak Saudara, mencoba peluang baru. Oke, 2 Raja 7 ayat 4. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita nyebrang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya, jadi mencoba peluang yang baru. Jadi kalau jika itu sebuah kemungkinan Pak Saudara ya. Kemungkinan kalau mereka ini kalau di dalam kota ya mati, di luar kota ya mati. Di maju kena, mundur juga kena. Ini kadang-kadang yang membuat kita ini di level tertentu atau level terendah dalam hidup kita. Ya. Saya pernah Saudara menangis Pak Saudara. Saya masuk Bali, sudah itu kami dikasih jabatan yang luar biasa. Habis itu kami harus dilocuti Pak Saudara. Adalah satu dari saudara pemilik perusahaan berikan tempat saya, diambil sama saudara. Itu saya menangis sekali saudara. Kalau saya ngelewat, kalau Bapak Ibu tahu, Mi 88 yang ada di Malioboro, Tengkumar Barat itu saksi hidupnya. Kalau gedungnya ngomong bisa ngomong itu saudara. Ya. Saya dilocuti sama dikasih jabatan dan jabatan itu yang sekarang saya jalani Pak Saudara. Tuhan itu kadang-kadang kalau saya lihat tuh nangis Pak Saudara. Saya tidak sambayangkan sampai hari ini begitu dahsyatnya Tuhan. Begitu baiknya Tuhan dari besar pribadi. Kadang saya nggak sanggup baca itu. Dilucuti. Ya. Dan satu kondisi maju kena, mundur kena. Masa saya mau pulang, angkat koper pulang ke
Semarang, Mbak Saudara. Apa kata dunia? Gitu. Tapi inilah sebuah jalan yang saya harus tempuh. Melalui kerikil-kerikil yang begitu tajam. Dan sampai hari ini saya bisa meraih semuanya itu. Ya. Saya percaya dari 4 orang kusta ini, saudara. Aplikasinya bahwa bangkit bersama Yesus membutuhkan mencoba peluang baru dalam hidup kita. Ya. Pada saat saya dipindah dengan posisi yang baru ini, tahun 2019 atau 18. Ya. Saya tinggal 1 langkah mungkin yang kemarin itu, saya CWTP levelnya tertinggi. Tapi karena ada situasi hal, saya dilorot, dimasuk ke divisi yang utama, yaitu divisi kontrak konstruksi. Saya bilang, ya harus kita jalani. 2019, saya masuk di akhir 2018. 2020 kena COVID, Pak Saudara. Aduh, aku bilang gitu, Tuhan, apalagi nih Tuhan? Apalagi nih Tuhan? Ya. Apa yang harus kamu kerjakan, Pak Saudara? Saya cuma nangis, nyembah. Saya nyanyi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Tu berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami cuma nangis, Pak Saudara. COVID, di mana-mana gaji pangkas 50%, pangkas 70%. Saya ada 1 tender yang nominalnya cukup besar dan fantastis. Saya sama teman kantor pelopori. Wah ini Pak Pendetanya nih yang pimpin doa. Ya, jadi setiap kali kalau di kantor, ya Pak Pendetanya pimpin doa, ya saya nyembah dengan Tuhan. Ada yang tetangga kita, ada yang Hindu, semua tak ajak sembahyang dengan Tuhan. Setiap pagi kita masuk ke doa. Tender yang diberkati Tuhan. Tepat di bulan Agustus 2020, kami pemenang tendernya. Haleluya. Haleluya. Saya ngelihat bahwa satu hal yang Tuhan kita pikir, aduh enggak mungkin dah. Dan kontraknya fantastis, Pak Saudara. Ini awal saya pertama kali kerja di situ, di marketnya. Jadi pimpinannya di sales, istilahnya kalau orang market sales gitu. Saya target itu 40 miliar. 4 miliar di PTDC Nusa Dua. Semua karyawan tidak ada dipotong gaji. Semua cabang yang ikut juga yang tercipratan dari kami, semuanya tidak ada dipotong gaji. Ada siapa? Ada anak Tuhan di tempat itu yang menginginkan perubahan dan mencoba peluang baru tempat yang ada, saudara. Saya ngomong tidak omong-omong, Mbak Saudara, sungguh real. Pada itu saya cukup menangis dengan Tuhan. Tetangga kami yang di bawah tidak bisa makan, saya bak sembako, kasih makan. Kasih beras. Siapa? Saya hobi main burung, ya lomba-lomba burung. Juri-juri tidak bisa makan, kasih beras. Kasih beras. Jadi berkat sekeliling kita, saudara. Saya merasakan ada hal yang baru yang Tuhan di depan kita. Saya juga dorong Mbak Saudara di teman-teman FA kami. Ya. Harus ingin satu perubahan. Ya, mencoba peluang baru. Ya. Jadi istri jangan hanya di rumah saja.
sekarang semua serba sosmed, Pak Saudara. Reseller coba usaha kerjakan apa? Ya. Saya dorong teman-teman semuanya ya, yang karena memang lingkungan yang terdekat kami adalah FA. Dan salah satu gembala FA-nya di situ, dan saya punya misi dan punya satu keinginan. Semua juga diberkati Tuhan. Saya lagi tidak hanya diberkati dengan keuangan. Anak-anak sehat. Kita sehat. Orang kita sehat. Panjang umur. Itu yang luar biasa. Uang hanya sebagai pelengkap. Kalau seperti yang anggota DPR itu bagaimana? Semua dijarah Pak Saudara. Apa enggak nangis Pak Saudara? Ada satu artis yang baru jadi anggota DPR tahun ini. Ikut juga raib. Itu berpuluh-puluh tahun dia juga kerja. Pastinya. Ya, kalau sing lain-lainnya yang beberapa itu saya tahu sudah lama di anggota dewan. Tapi ada satu yang saya lihat. Yang dia baru jadi anggota dewan di tahun ini. Mencoba challenge dan jadi. Dalam sekejap bisa ya. Tapi kita mau Pak Saudara bahwa kita tahu bahwa kita harus punya satu peluang baru depan kita. Yang terakhir Pak Saudara, yang terakhir. Yang tiga, berani menjalani resiko. Kita baca ayatnya di 2 derajat jumpat kita. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi berani mengambil resiko. Waktu orang Kusta memutuskan menjalani risiko menuju perkemahan Aram. Ya, mereka berlari mencari Aram di perkemahan mereka. Mereka menjarah semua barang-barang yang ada. Mereka yang awalnya terkutuk kelaparan, tapi menjadi melopor mujizat Tuhan. Waktu orang Kusta berani menjalani risiko dengan situasi perubahan dan peluang yang ada. Jadi kita ini kadang hanya ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam beberapa peluang yang ada. Saya belajar, saudara, ada 4, kalau saya melihat sindrom dalam diri kita. Yang kadang-kadang kita tidak berani ngambil resiko. Yang pertama, takut gagal. Selalu bilang, kalau gini nggak bisa gimana ya? Kalau gini nggak bisa gimana ya? Kalau di sini gimana ya? Waktu saat saya mengambil satu keputusan untuk pindah bagian itu, juga saya takut gagal. Pada saat kita melangkah dengan satu keyakinan, hidupnya Tuhan akan berbeda. Yang kedua, takut ditolak manusia. Ya, kadang-kadang kita hanya, oh ya kalau itu temannya bilang, oh ya betul, ya, oh ya betul, ya, gitu. Takut tolak manusia. Kami di gereja, walaupun sehati ya, kadang sama Budaya, Pak Yehuda maupun Pak Prima. Kalau saya tidak pendapat, saya tidak pendapat. Saya nggak mau, ya sudah silakan. Salaman ya tidak mau, sudah wis. Ya sudah, harus berani tidak mau. Jangan gundel mburi, sorry ya. Kalau orang bilang, orang Jawa Tengah, belangkon. Wah, ruwet itu Pak Saudara. Ruwet. Ya, belangkon ruwet. Ya. Berani berkata dia aja, ayo. Jangan mau ditolak, ngapain takut ditolak? Ya. Yang kedua, Saudara. Yang ketiga, sindrom takut dihukum. Kalau salah gimana ya? Saya kemarin ada satu negosiasi proyek. Ya. Karena dia ada mewakili direksi,
Saya putus-putusin sendiri. Saya putus sendiri. Habis itu kena omel saya. Lu yang mutusin kan direksi. Nah. Lu enggak ada direksi, saya suruh mutusi. Gitu bilang gitu. Nego-nego sama ngasih DP. Saya putusi sekian, DP-nya sekian itu. Lu siapa yang mutusi? Pak Dian. Oh. Ya sudah lah, aku bilang gitu. Kan juga gol kan, bilang gitu. Gitu loh. Nggak bingung bilang gitu. Saya enggak aku salah. Loh, apa salah? Memang enggak ada sih, enggak ada kok. Jangan nasa takut salah. Terus, aduh, saya tak telepon dulu ya. Itu pun enggak masuk telepon direksinya. Sedang proyeknya hilang Pak Saudara. Diambil sama yang lain. Langsung putusi, kenapa harus takut? Bilang gitu. Gitu. Sewajarnya dan normal. Kalau mau perusahaannya mau DP-nya 30%, 40%, 36%. Saya putusi 20% gitu. Langsung dilejak saya kan. Ayo Salman, deal ya Pak, bilang gitu. Deal, aku bilang gitu. Ya sudah, deal. Gitu. Gitu. Ya. Yang ketiga, saudara. Sindromnya itu loh. Rasa malu yang berlebihan. Rasa malu yang berlebihan. Jadi kadang malu. Nanti kalau diomong tuh gimana ya? Aku pun enggak bisa begini ya. Aku diomong gimana ya? Ini aduh ruwet itu saudara. Iya. Semua dikalahkan semua saudara. Enggak semuanya bisa dikalahkan. Tapi paling enggak dari 4 ini harus bisa punya satu keputusan yang ada. Kita enggak Superman Pak Saudara, bisa semua saja. Ya. Semua pasti bisa kok. Ya. Mencoba hal yang baru pasti bisa. Ya. Kadang kita enggak pernah hal yang baru, enggak menginginkan takutnya salah. Ini ada sindrom dalam kehidupan kita. Ya. Saya hari ini Pak Saudara menyampaikan dikasih Pak Prima, saya bukan orang teologi Pak Saudara. Mungkin kayak Pak Yehuda yang lainnya yang pola ya. Tapi waktu saya nyampaikan, saya ditelepon waktu di Samarinda. Ditelepon sama Mas Prima. Bro, besok bawa firman Tuhan ya. Dek mana? Lu kan belum tugas. Minggu besok kan cepet mana? Dek negara. No. Haleluya, bilang gitu. Iya. Haleluya. Ya, berkat luar biasa. Ya. Saya berbagi pada hari ini. Bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Pada Indonesia mungkin ada yang terpuruk, ya, mengalami satu situasi terendah. Tapi hari ini belajar, saudara. Bapak sudah baca lihat ayat-ayatnya. Ya. Ini satu perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau orang terdekat dengan saya mesti tahu bagaimana kecemburuan tempat saya. Ya. Ya. Kadang waktu pulang kerja capek, Mas Prima tekok. Jadwalnya bro, WL bro, lagunya mana ini? Dikejar-kejar. Lagunya mana bro? Bilang itu. Listnya bro. Ya. Kalau orang yang musik meeting ini orang ngetik meeting dong bilang gitu, enggak. Enggak. Ya. Tapi saya lakukan dengan sepenuh hati dan dengan satu bahwa menyenangkan Tuhan itu luar biasa. Ya. Saya waktunya seminggu itu 50% di Bali, 50% di luar. Ya, saya bertemu dengan orang banyak, saya masih cerita. Hari ini orang-orang Jakarta, orang Surabaya, semua gila. Orang lebih menguntungkan pribadinya dia atau golongannya dia. Hari ini bersyukur Pak Saudara, semua masih diberi kesehatan. Bisa memuji Tuhan tempat ini. Yang sono biarlah sono, yang sini biarlah sini. Ya, saya percayalah bahwa setiap hal yang ada Tuhan taruh. Domingan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Ada amin saudara? Ya, jadi dari 4 sindrom ini kita mau Pak Saudara, aplikasinya bangkit bersama Yesus membutuhkan keberanian menjalani risiko yang ada. Jadi semua ada risikonya Pak Saudara. Ada harus bayar harga mahal. Ya, kalau mau hidup cuma begini aja, ya sudah seperti lagu Jawa ya. Kalau ada yang Jawa tahu tembangnya begini. Kaya ngene rasane dadi wong ora duwe prana mrene diece. Ya wis ruwet Saudara. Ya. Ya. Kalau orang Jawa enggak yang Jawa tahu tolong diterjemahkan Pak Saudara ya nanti ya. Tolong diterjemahkan ya. Pak Budi tahu Pak Budi? Oh iya, sudah. Ya. Ya. Jadi kita perlu melakukan hal yang baru dalam kita Saudara. Ya, jadi saya senang Pak Saudara nyampaikan hal yang pengalaman pribadi, sharing, cerita itu saya suka Saudara. Ya teman saya Mas Prima, Pak Yuda itu yang
ya menggiatkan atau menggerakkan gereja ini. Ya. Ya, saya percaya mungkin Pak Budi dengan tim yang lainnya sama. Yuk bersatu hati gandengan, yuk berdoa. Saya percaya kok. Ya, saya percaya. Gereja ini gereja yang ditunjuk Tuhan. Ya, saya dengar sekali almarhum pembela sidang kami Pak Freddy Riva. Khotbah terakhir di Betani, Denpasar. Saya bilang begini, sopo sing ngomong? Cocote sopo sing ngomong? Gereja iki arep dibubarno gitu loh. Tahu Pak Freddy ya, kalau ngomong kan gitu. Cocote sopo gitu loh. Iya. Oh, enggak ada. Ya. Ini gerejanya Tuhan. Miliknya Tuhan. Bukan miliknya Pak Budi loh. Ya, saya bangga semua nih dilengkapi dengan luar biasa. Denpasar ini meri Pak Saudara. Tapi yakin percaya akan sama Pak Saudara. Ya. Itu yang kita harus. Nah, agar berani jalan resiko, ubah cara berpikir Anda dari yang negatif menjadi lebih positif karena Tuhan. Ya, ini diingatkan kembali. Yuk ngomong yang positif-positif aja. Gak saya negatif-negatif aja. Kadang-kadang kita juga masih ngomongin negatif, Pak Saudara. Ya juga. Kita ngomong yang positif-positif aja. Ya. Jangan ngomong yang lain-lain aja. Karena firman Tuhan mengatakan dia penutupnya pasnya, Pak Saudara. Ya, Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkanlah yang positif-positif saja. Ya, dalam keluarga, ya, dalam pekerjaan, dalam bergereja. Ya. Kuncinya satu yang positif, sayang istri, ya, istri minta apa dibelikan, anak-anak sekolah berikan yang terbaik sekolahnya. Ya. Ya. Saya belajar itu, Saudara. Kalau istri saya tuh kalau saya di ATM-nya nambah uangnya, dia ngerti monitor, Pak Saudara. Monitor lah gitu. Dia bilang, lakukan pesugihanmu kipah, maksud gak ditukono kipah bilang gitu. Dia doakan tiap pagi, saya tahu Saudara, saya kerasa dari Cungkake dia jam 2:30 pagi, saya tahu dari Cungkake sampai jam 4 dia doakan. Saya tahu. Ya, penopangnya istri. Ya. Jadi pada malam ini Saudara, yuk kita sama-sama mau bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Ya. Saya ada satu kisah kesaksian terakhir Pak Saudara, yang selalu menginspirasi saya sampai hari ini. Ini bukan dari anak Tuhan, ini dari tetangga sebelah. Ya. Dia waktu itu kami ada sewa tanah di Canggu. Sewa tanah di Canggu. Kita sewa itu waktu itu 20 tahun. Kita sudah mulai bangun villa. Ya, setiap hari itu, setiap beberapa bulan lah, enggak sampai tahun, datang ke kantor nemui saya. Pak Dian, saya boleh kasbon enggak ya? Loh, buat apa Pak? Saya mau ini untuk anak saya. Lah berapa Pak? Oh 200 juta. Lah gimana cara bayarnya? Tambahin dong nanti lamanya sewa. Oh ya, gitu. Nah. Datang lagi berapa bulan. Pak Dian, saya mau bisnis Pak Dian. Bisa apa Pak? Bisnis mau ini loh Pak, ada teman-teman yang ngasih uang nanti digandakan. Oh jangan percaya Pak, enggak ini benar Pak, ini sudah terbukti Pak. Oh iya, berapa? 500 juta. Oh iya wis, oke tak kasih. Bayarnya gimana Pak? Nanti tambah kontraknya lagi ya. Oh iya wis, gitu. Datang lagi, Pak Dian mau kasbon lagi. Mungkin 1M. Lu buat apa Pak? Yang kemarin dihapusi saya Pak, bilang gitu. Nah, terus gimana? Tambah lagi, terus atasan saya bilang gini, Dian ini enggak bisa, stop. Ini diterus no. Iso dari 40 tahun, 50 tahun. Aku menikmati, tambah-tambah kontrak tok terus, bilang gitu. Oh ya sudah wis. Terus gimana Pak? Cari jalan ngono.
Aku cari jalan. Saya berdoa dengan, gimana caranya Tuhan? Saya berdoa. Saya temui orangnya. Pak, gini aja Pak. Tanah Bapak dijual ke kita. Nanti Bapak kan punya tanah sebelah itu di belakangnya. Di nelayan, pantai nelayan. Iya, itu bangun villa. Nanti sisa uangnya ini dari jual, nanti ditabung, deposito untuk anakmu. Setelah bangun, nanti kalau ini berhasil, ya dinikmati uangnya. Oh gitu ya Pak ya. Harganya berapa Pak? Ikuti harga sekarang. Saya tidak mau ngakalin kalian. Oke. Nanti kontrak gimana? Kontrak ikuti harga sekarang. Bapak untung toh. Loh sama kamu juga naik, aku juga untung. Bilang gitu. Ya udah, harga naik, ini naik. Sudah. Nah, ketemu deal, salaman ketemu. Habis itu kami yang bangunin selesai. Ya awalnya enggak begitu yakin. Karena wong desa Pak Saudara. Walaupun canggung tapi aduh wis, tidak bisa. Ya. Akhirnya kita bangunin di nelayan Pak. Setelah bangun selesai jadi, habis itu diresmikan, tamunya banyak Pak Saudara. Dan Canggu langsung booming, boom gitu. Tamunya banyak sampai kontrak, terus bikin di belakang-belakangnya. Dia bikin lagi, terus dia bilang ketemu sama saya, Pak Dian kalau kesini nginep gratis. Saya terima kasih sekali. Dan sekarang dia sering liburan ke luar negeri, kemana-mana, menikmati hidup. Kalau kita punya uang banyak, punya tanah banyak, tapi tidak dipakai mindsetnya dengan baik dan benar. Sama aja. Dijual-jual, hanya dibodohin orang aja. Tapi kita mengenal tentang firman Tuhan. Kita tahu apa yang dikerjakan. Kita bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Ada yang saudara berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini. Bila jadi berkat Pak Saudara. Ya, semuanya saya percaya Betani negara ini akan jadi luar biasa. Ya, percaya saya sudah mengalami sama bertiga sama Pak Yuda. Ya, sama Pak Primais. Diskusinya ya bertiga. Ya, jadi kalau saya di sisi ngomong, di sisinya mesti konstruksi dan sebagainya tentang ini. Kalau mereka juga ngomong rohani ya kita bentuk seperti apa. Tapi percayalah bahwa yang bangku-bangku kosong ini akan dipenuhkan lagi dengan anak-anak Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam ini saja untuk bangkit berdiri Pak Saudara. Saya minta pimpin pujian musik untuk di depan. Haleluya. Kita mau renungkan firman Tuhan pada malam ini saudara. Ya, saya menyampaikan dengan bahasa sederhana. Semoga apa yang sampaikan jadi berkat yang luar biasa. Ya, kita mau bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau mencoba peluang baru, ambil satu resiko yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita besar dengan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa di depan saudara. Ya. Haleluya Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amen. Apapun yang kau perbuat, oh tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan, oh semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
Saya tidak tahu Bapak Saudara yang jadi Bapak Saudara pada malam hari ini. Mungkin Bapak Saudara berkata, Tuhan aku tidak sanggup lagi Tuhan. Aku tidak mampu lagi Tuhan hidup ini. Melalui pekerjaan kita Tuhan, aku tidak sanggup dengan pekerjaan yang aku jalani Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, sakitku tidak bisa aku jalani Tuhan. Tapi pada malam hari ini Pak Saudara, kita mau bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita menyerah kehidupannya dengan Tuhan. Ora masikira la la pakala la bala. Ira la la pasikira la la bala 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 bala. Inara la la pasikira la bala 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 bala. Percayalah Bapak Saudara, Tuhan sanggup menyelamatkan hidup Bapak Saudara. Tuhan sanggup memulihkan hidup Bapak Saudara pada malam hari ini. Ira la masikira la la bala 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 bala. Kinara la 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 bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini yang luar biasa. Firman ditaburkan dengan luar biasa. Terus meteraikan firman-Mu pada setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Dan kami percaya sepulang tempatnya itu kabar sukacita yang luar biasa. Mereka hari ini yang mungkin sedang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mungkin hari yang beban berat Engkau sanggup memulihkan mereka. Mereka dalam pergumulan yang berat Engkau sanggup menolong mereka dan bukan jalan mereka Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kamu bicara Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu menyalanya di depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan. Haleluya, saya percaya sore hari ini semua diberkati Tuhan, dikuatkan lewat firman Tuhan, amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan yang bertugas berdoa. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dan istimewa kami menikmati berkat firman Tuhan, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, meneladani ya Bapa,
akan orang kusta di gerbang Samaria. Membawa kami Tuhan untuk bangkit dan menang bersama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami. Untuk senantiasa memiliki passion untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk senantiasa punya keberanian untuk mencoba peluang-peluang yang baru. Tuhan. Bahkan Roh Kudus pimpin kami untuk berani mengambil resiko-resiko yang terukur dan penuh hikmat di dalam Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa umat Betani Negara, jemaat Betani Negara, bangkit dan menang bersama Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Demikian kami mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dian Arif yang Tuhan pakai menjadi berkat, menyampaikan berkat firman Tuhan bagi tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberkati pelayanan lebih dan lebih lagi. Pakai beliau Tuhan. Amen. Baik di dunia marketplace, di dunia ministry di Betani dan Pasar. Berkati keluarganya, berkati kesehatan. Apapun dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menabur dalam pekerjaan Tuhan. Tilik dari ketinggian-Mu ya Bapak, setiap tangan-tangan yang menabur, kami percaya pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Dian Arif, Tuhan berkati Pak. Terima kasih juga buat tim Praise and Worship dari Gereja Betani Negara, Betani dan Pasar. Sama ini jadi agak kepleset-kepleset. Ya, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bersama-sama ibadah bersama kami tempat ini. Selamat datang, Tuhan berkati dan mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Kami juga menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu aktivitas Gereja Betani Negara sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini, di Gereja Betani Negara. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ibadah doa malam di gereja, dilanjutkan dengan latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya minggu pertama bulan September, disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Kemarin itu saya agak khawatir Pak, karena mendengar ada demo di Polda Bali. Jadi saya kemarin sore itu sempat ngajak Bapak Gembala, perlu enggak kita latihan cadangan? Takutnya kalau ada hambatan. Bapak Gembala yakin, oh enggak, pasti mereka datang lebih awal. Puji Tuhan. Tapi hari ini masih lagi saya khawatir. Karena di Denpasar enggak ada demo loh, kok di negara ada 2 titik. Di 2 titik lokasi ada demo. Walaupun demonya enggak ada kaitannya sama demo nasional. Demo pawai budaya. Membuat kita juga jalan buntu harus muter. Kemudian di titik lain ada demo ibu-ibu masak. Nah, itu aja pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, berakhir sudah ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, sekali lagi saya mau ajak kita bersatu hati sore hari ini berdoa buat bangsa ini. Kita masih lihat berita-berita yang buruk yang terjadi, yang kita tidak pernah bayangkan setahun ini ternyata terjadi di akhir tahun. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau pemulihan pasti terjadi. Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tidak kebetulan ada anak-anak Tuhan ada di Indonesia. Kita akan menjadi tiang doa, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan dari tangan-tangan kita percaya, dari setiap doa yang keluar dari mulut kita, Indonesia terjadi pemulihan. Setuju, berikan tepuk tangan yang paling meriah, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini kita tutup ibadah kita dengan bawa doa kita. Angkat pujian ini bersama saya, bersatu hati, bersama katakan.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Oh, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu, berkata, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan lihat hati kami, Tuhan lihat rindu kami. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu dan pancarkan terang kemuliaan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri sore hari ini Tuhan, kami bawa doa kami kepadamu Yesus kami. Oh, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Mari jemaat Betani Negara saat ini katakan, bagi bangsa ini, come on, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang jangan imanmu katakan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan hanya namamu Tuhan
yang terjadi. Tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa, paling dahsyat bagi Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah semua yang kami kerjakan, pujian-pujian kami, sesembahan kami, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Firman juga yang sudah kami dengar, yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dian Arif. Sekali lagi Tuhan berkati beliau di dalam setiap aktivitasnya dan setiap proyek-proyek tender-tender yang berpeluang Engkau berbuat berhasil. Terima kasih Bapak, dan sebentar saudara kami bertolak ke Denpasar. Sepanjang perjalanan Engkau sertai hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan satu saat kami masih merindukan untuk kebersamaan kembali. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang tidak baik-baik. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya sesuatu akan terjadi dalam bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, terlebih-lebih Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, serta para menteri yang mendukung kinerja daripada Presiden. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau akan berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Demikian pula kami berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Tuhan berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami. Dan biarlah setiap program-program yang ada di kabupaten kami, Engkau boleh memberkatinya, sehingga terjadi dan memuaskan bagi seluruh masyarakat kota Kabupaten Jembrana. Dan kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati perekonomiannya, keamanannya, dan seluruh program-program pemerintah kota Kabupaten Jembrana kami serahkan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati buah kandunganmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik dalam nama Yesus. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, damai, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semuanya. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai jumpa minggu depan.